Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat rahmat-Nya. Di video kali ini, kita akan membahas kisah pembunuh 100 orang yang bertobat, dan akhirnya mendapat surga. Pembunuhan merupakan salah satu dosa terbesar. Membunuh satu orang beriman saja dengan sengaja, sama seperti membunuh semua manusia, dan masuk neraka jahanam serta kekal di dalamnya. Apalagi kalau membunuh lebih dari satu orang, bahkan ada kisah pembunuh hingga 100 orang. Dikutip dari tafsir Al-Quranil Azim, Ibnu Katsir Dimashqi Juz 4 halaman 57, mengisahkan tentang pembunuh 99 orang. Rasulullah SAW bersabda, bahwa di kalangan masyarakat dahulu kala, ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Setelah itu, pembunuh itu ingin bertobat. Lantas dia bertanya kepada orang-orang tentang orang alim yang dapat ditemui. Warga lalu menunjukkan kepadanya seorang rahib. Sang pembunuh pun datang kepada rahib tersebut. Kepada rahib itu, sang pembunuh mengakui dirinya telah membunuh 99 orang. Apakah saya masih ada kesempatan untuk diterima taubatnya? Tanya sang pembunuh kepada orang alim itu. Lantas sang rahib menjawab, tidak ada pintu taubat untukmu. Mendengar hal itu, sang pembunuh kalap dan langsung membunuh rahib itu, sehingga genap yang dibunuhnya menjadi 100 orang. Namun sang pembunuh kembali tersadar, dan menangisi dosa-dosanya itu. Kemudian lelaki itu berjalan dan bertanya lagi kepada masyarakat yang dijumpai. Di manakah orang yang paling alim di atas bumi ini? Warga lalu menunjukkan kepada sang pembunuh tentang orang alim. Sesungguhnya saya telah membunuh 100 orang. Apakah saya masih ada kesempatan oleh Allah untuk diterima tobat? Tanya sang pembunuh kepada orang alim itu. Orang alim itu menjawab, ada, dan tiada seorang pun yang dapat menghalangi seseorang untuk bertobat. Sekarang pergilah ke kota itu, sebab sesungguhnya di sana banyak orang-orang yang menyembah Allah yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, beribadahlah bersama mereka, dan kamu jangan kembali ke daerahmu lagi. Soalnya, daerahmu penuh dengan maksiat. Gembiralah sang pembunuh itu mendengar nasihat orang alim itu. Ia pun berangkat menuju kota itu, untuk bertobat dan beribadah kepada Allah. Namun sayang, ia meninggal di tengah perjalanan itu. Karena itu, bertengkarlah malaikat rahmat dengan malaikat azab, untuk menentukan nasib sang pembunuh yang bertobat itu. Malaikat rahmat berkata, dia telah datang kepada kami, untuk menghadap kepada Allah yang Maha Tinggi. Malaikat azab membantahnya dengan berkata, dia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Akhirnya ada malaikat yang datang berupa manusia. Lantas kedua malaikat itu mengangkatnya sebagai hakim, untuk memutuskan perkara pelik itu. Malaikat yang terakhir ini berkata, sekarang ukurlah antara jarak yang sudah ditempuh, dengan jarak yang akan dituju. Mana di antara dua daerah itu yang lebih dekat dengan tempat meninggalnya? Kedua malaikat mengukur dua jarak itu, dan ternyata posisi jenazah sang pembunuh lebih dekat pada kota yang dituju. Alhasil, ruhnya diambil oleh malaikat rahmat. Dalam hadits lain diterangkan bahwa, ketika kedua malaikat itu sedang mengukur jarak, Allah memerintahkan kepada bumi yang berada di antara tempat itu, dengan desa yang dituju menjadi lebih dekat. Hasilnya, perbedaan antara kedua jarak itu hanya 1 jengkal. Kisah itu diriwayatkan Bukhari Juz 6 halaman 373, dan Sahih Muslim nomor 2766. Hal itu dapat disimpulkan, pembunuh 100 orang itu diterima tobatnya oleh Allah, dan mendapat rahmat-Nya. Jadi, dengan kisah tersebut, kita sebagai umat muslim yang masih merasa banyak dosa, jangan pernah merasa taubat yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Karena Allah meridhoi hambanya dengan perjuangan kita menuju rahmat-Nya. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah kisah pembunuh 100 orang yang bertaubat, dan akhirnya mendapat surga. Semoga dengan kisah ini, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.